Halo guys, kembali dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Kali ini kita membahas ya bagian keempat ya dari Crypto Smart Money ya. Dimana di bagian keempat kita akan mempelajari konsep liquidity yang kedua. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari ya mengenai konsep liquidity yang pertama. Ya kali ini kita akan membahas ya konsep liquidity yang kedua. Dimana sebelum teman-teman trade ya menggunakan konsep liquidity ya, teman-teman harus memperhatikan tiga hal ya. Satu, dalam konsep smart money yang lebih relevan pun tetap tren jangka panjang. Jadi higher time frame ya itu always been better than lower time frame even on smart money konsep. Jadi ketika teman-teman trading ya menggunakan konsep smart money ya fokus pada liquidity dari time frame yang lebih besar ya itu lebih matters daripada yang dari time frame yang lebih rendah atau time frame yang kecil. Karena kalau kita ngomong ya time frame daily lebih valid daripada time frame H1. Oke. Time frame H4 itu lebih valid daripada M15. Sehingga teman-teman tetap harus memperhatikan tren jangka panjangnya. Karena apa? Karena tren jangka pendek itu seringkali ada banyak sekali ya noise-nya. Sehingga teman-teman juga harus filter out ya the noise, dan teman-teman juga harus ya melihat secara keseluruhan atau holistiknya ini market ini akan bergerak ke mana. Oke. Kedua ya, teman-teman juga harus ya memperhatikan supply and demand ya, atau kita sebutnya ya support dan resistance, atau ya equal high ya, EQH ya, dan juga equal low atau EQL. Oke. Karena dua area ini ya, atau kita sebutnya biasa area of value ya, atau area yang penting itu selalu take part ya dalam teman-teman punya analysis, terutama ketika teman-teman analyze ya menggunakan konsep dari smart money. Dan yang ketiga ya, teman-teman juga tetap harus memperhatikan ya retracement atau pullback untuk memperoleh risk to reward yang jauh lebih baik. Oke. Nah, seperti yang saya ungkapin ya di sini ya, tren HTF ya atau higher time frame itu selalu lebih relevan ya dan lebih diperhatikan ya oleh para smart money ini daripada lower time frame yang mana jelas ya lebih banyak noise. Oke. Jadi most of the time ya para smart money ini menggunakan H4 ya untuk mengidentifikasi ya arah gerak harga, dan M15 tetap ya kita gunakan sebagai entry trigger. Oke. Jadi teman-teman H4 dan M15 ini adalah kombinasi yang dalam tanda kutip ya ciamik ya yang diterapkan ketika teman-teman menggunakan ya konsep dari smart money. Selanjutnya ya teman-teman juga harus memperhatikan supply and demand area ya, dimana teman-teman ya pasti harus memiliki kecenderungan long ya ketika harga ya bergerak yang menuju ya support atau demand area, dan ada bias short ya ketika harga berada di supply area atau resistance. Jadi tetap harus memperhatikan ya area di mana perdagangan ini sering terjadi. Tapi nanti ketika kita menggunakan termsnya smart money, mempelajari ilmunya smart money, ntar kita ada banyak istilah ya seperti order block, OB, atau fair value gap atau FVG. Seperti itu ya. Selanjutnya ya, teman-teman juga tetap harus melihat ya risk to reward yang terbaik ya sebelum mengambil suatu posisi ya. Karena pada dasarnya mengantisipasi suatu posisi ya, itu lebih baik daripada mengejar suatu posisi. Pada itu saya selalu anticipating the breakout ya, atau anticipating the breakdown daripada chasing the breakout atau chasing the breakdown. Karena teman-teman harus memahami ya, di dalam nanti ya ada konsepnya fair value gap dan order block ya, harga itu selalu bergerak ya menuju area efisiennya. Jadi ketika ada ketidakefisienan, harga itu selalu kembali ya kemana dia arahnya yang efisien atau titik yang efisiennya, sehingga titik efisien itu bisa kita jadikan ya suatu trigger ya untuk membuka suatu posisi tertentu, entah itu long atau itu short. Teman-teman juga harus melihat ya dua elemen penting ya ketika trading likuiditas ya. Pertama adalah stop hunt ya, atau SH atau SH, dan kedua adalah break market structure atau BMS. Oke. Jadi stop hunt ini apa? Ya, stop hunt ini keadaannya ketika terjadi breakout ya atau breakdown yang sangat agresif ya. Kemudian liquidity-nya ini diambil ya sebelum pasar akhirnya kembali ke arah original ya, atau return to origin. Jadi stop hunt ini terjadi ketika sebelumnya ya kita bahas ada BSL ya, ada SSL. Jadi stop hunt ini terjadi ya ketika market ini sudah secara valid ya membuat ya atau mengambil ya buy side liquidity dan juga mengambil dari sell side liquidity-nya. Jadi ketika sudah terjadi BSL ya, atau SSL, kita bisa mengatakan kalau sudah valid terjadi stop hunt di dalam market ketika kita trading ya menggunakan konsep dari smart money ini. Dan yang kedua ya, ini ketika terjadi break market structure atau juga bisa disebut dengan BOS ya, atau break off structure. Jadi ada dua istilah di sini yang bisa teman-teman gunakan.
istilah BMS dan istilah BOS. BMS itu adalah break market structure, BOS adalah break off structure. Jadi dua istilah ini adalah istilah yang sama-sama valid ya digunakan ketika teman-teman trading ya menggunakan konsep smart money. Jadi BMS ya itu terkait ya ketika market itu sudah berhasil ya break dari suatu titik high tertentu ya atau titik low tertentu yang mana yaitu mengindikasikan suatu ya perubahan ya dari struktur market. Jadi dua hal ini harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman trading yang menggunakan konsep likuiditas dalam smart money konsep. Ini ilustrasi dari stop hunt ya. Ini adalah buy side liquidity atau buy stop liquidity-nya ya. Ketika dia tertahan high di sini, kemudian dia break ya, tapi dia justru melakukan stop hunting dan kembali ke area asalnya ya, atau kita sebutnya return to origin atau RTO. Dan di sini di kanan ini ya, ini terjadi stop hunt ketika terjadi SSL ya, atau sell stop liquidity atau sell side liquidity ya, di mana harga turun ya, menguji low di sini ya, membuat dead cat bounce, kemudian harga turun lagi ya, stop hunting dan dia return to origin atau kembali ke area asalnya. Oke. Kedua ya, setelah kita melihat ya terjadi suatu stop hunt ya, atau SH, kita bisa melihat adanya ya break market structure ya, atau BMS atau BOS ya, break of structure, di mana harga ini naik ya, ada titik high di sini ya, kemudian dia turun ya, dia break di sini, valid terjadi stop hunt, kemudian harga turun. Oke. Titik ini ya, previous higher low di sini, kalau trennya ini adalah bullish ya, ketika dia sudah tertembus ya, ini valid ya terjadi suatu BMS atau BOS. Jadi SH dulu, stop hunt dulu, di buy side liquidity ya, baru ketika harga ini break dari higher low ini kita bisa sebut ya sebagai valid break market structure atau valid dari break off structure. Begitu juga ketika di sini ya trennya itu adalah di sini yang taken itu adalah SSL ya, atau sell side liquidity, harga turun dulu ya, membuat dead cat bounce ya, kemudian low di sini tidak berhasil diuji ya, di sini breakdown ya, terjadi stop hunt. Oke, kemudian harga naik lagi ya, return to origin, dan titik di sini ya, kalau lower high di sini tertembus ya, terjadi break market structure atau break off structure ya di sini, dan dia kembali ke atas. Sehingga di sini dikatakan ya konsep atau ilustrasi valid ya dari break market structure atau BMS. Jadi kombinasi yang paling ampuh ya teman-teman, ketika teman-teman trading menggunakan smart money konsep ya adalah ketika teman-teman mengkombinasikan stop hunt dan BMS. Oke. Jadi kombinasi dari SH dan BMS itu adalah kombinasi yang bisa kita bilang valid ya ketika teman-teman trading menggunakan smart money konsep. Jadi di sini ya harga ya naik ya, kemudian di sini ada titik H ya, kemudian dia tembus dari sini ya, terjadi stop hunt. Oke. Jadi yang short di sini ya ini terlikuidasi dan yang long di sini juga terlikuidasi. Kemudian harga kembali lagi return to origin. Oke. Dan higher low terakhir ini ditembus. Oke. Jadi ketika teman-teman spotting ya di market ini ada stop hunt, oke, ada BSL yang taken, kemudian terjadi return to origin ya, dan higher low terakhirnya ini tertembus ya, atau terjadi break market structure. Di sini teman-teman bisa place ya suatu transaksi short ya, atau transaksi penjualan, karena sudah teman-teman lihat ya ada kombinasi ya stop hunt dan juga break market structure, di mana kombinasi SH ya dan BMS itu adalah kombinasi yang valid ya dalam trading menggunakan smart money concept. Dan kemudian selanjutnya ya di sini ya, ketika ya ini harga ya dari titik high-nya ini turun ya, kemudian testing low di sini, oke, dan low di sini terbreak, oke, terbreakdown, dan kemudian terjadi stop hunting di sini, oke, teman-teman, harga kembali ya return to origin dan dia break lower high di sini atau break market structure-nya di sini, sehingga ketika teman-teman long ya, ketika teman-teman spotted stop hunt, spotted break market structure atau BOS ya, atau break off structure di sini, dan teman-teman place long di sini, itu probabilitas ya win rate-nya itu adalah sangat tinggi. Ya probably ya 70-80% ya, depends on ya dari teman-teman punya time frame ya. Semakin besar time frame-nya itu artinya akan semakin valid. Ini adalah contoh ya penerapan ya stop hunt dan BMS ya pada konsep liquidity smart money. Jadi ini contohnya ini H4 dari Bitcoin. Apa yang terjadi teman-teman? Harga naik, oke. Kemudian di sini turun ya, membuat suatu titik high, oke. Di sini berarti kan ya sebagai higher low ya di sini ya. Low ya, higher low, ini higher low lagi. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ya, harga break ya dari titik ini. Pasti yang short di sini
Oke, ini terlikuidasi. Nah, ini wick ini adalah melikuidasi para short. Dan setelah teman-teman melihat breakout di sini, apa yang terjadi teman-teman? Oke, jadi di sini mereka pasti long ya di sini. Ketika mereka long di sini, apa yang terjadi justru harga turun ya, return to origin dan higher low di sini ya. Ini supposedly harusnya ini dia hold ya. Ketika dia nggak hold, berarti terjadi ya break of structure atau break market structure di sini. Sehingga teman-teman ya di sini ya break harga dan harga turun ke bawah. Sehingga ketika teman-teman short ya, ketika spotted ya stop hunt dan juga ada break market structure di sini, ya ini adalah probabilitas ya di mana smart money ini push harga ke bawah. Ketika teman-teman lihat ya ini betapa agresif dan besar ya volume dari candle ya ketika mendorong harga setelah dia terjadi stop hunt dan tembus dari market structure. Selanjutnya ini H1 Bitcoin ya, same skenario ya teman-teman. Stop hunting terjadi ya, kemudian return to origin dan structure market di sini ya, higher low-nya tertembus ya, BMS-nya tertembus ya, BOS-nya tertembus dan harga bergerak turun ya dengan sangat agresif. Kalau ini ya kita lihat ya kombinasi ya stop hunt dan BMS ya ini pada H4 Bitcoin ya. Tapi ini adalah suatu perubahan ya from bearish ya to bullish ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, harga turun, oke, membuat suatu low di sini ya, area konsolidasi, dead cat bounce dan ketika dia breakdown ya dari sini, oke. Ini terjadi stop hunt dan kemudian harga return to origin, oke, dan break ya market structure di sini. Jadi ketika teman-teman di sini ya sudah valid break, ini adalah valid ya untuk teman-teman melakukan long. Nah, ketika teman-teman lihat ya harga terus ya bergerak naik ya ketika terjadi ya kombinasi dari stop hunt dan juga break market structure atau break off structure. Nah, di sini sama juga ya di H1 Bitcoin ya. Dimana ketika harga turun ya, kemudian harga di sini ya bouncing ya, melakukan stop hunt. Dan di sini terjadi ya break market structure di sini. Ini adalah suatu valid long. Dan ketika teman-teman lihat ya harga bergerak naik terus ke atas. Jadi ketika sudah terjadi ya stop hunt ya dan kemudian terjadi break market structure, ini adalah suatu pertanda ya kalau teman-teman bisa ya melakukan suatu long. Jadi udah paham ya di sini konsep liquidity dan gimana teman-teman mengkombinasikan ya stop hunt dan juga break market structure. Karena dua hal ini merupakan suatu kombinasi yang cukup ampuh ya ketika teman-teman terapkan, ketika teman-teman trading yang menggunakan smart money concept. Jadi tunggu dulu terjadi spot hunt dan kemudian teman-teman lihat ya apakah terjadi break market structure. Karena sudah terjadi stop hunt, setelah itu terjadi break market structure atau break of structure, itu adalah suatu keadaan di mana teman-teman valid ya untuk melakukan suatu long atau short tergantung arahnya ya. Ketika BSL ya taken, teman-teman bisa short ya. Ketika SSL taken ya, itu teman-teman bisa long. Karena teman-teman juga bisa melihat ya suatu kecenderungan ketika market ini mau bergerak arah atau mau terjadi suatu reversal. Oke, jadi cukup sekian ya video saya ya. Saya Alvesting dari Akademi Crypto. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.